Saya tinggal di Bandung selama 4,5 bulan untuk belajar di Universitas Parahyangan di Bandung. Kali ini guys ya, kita akan mereaksi satu video miliknya Dunia Seleb guys ya. Dikatakan guys, Indonesia bangga, bahasa Indonesia mekar di 9 universitas terbaik di dunia. Luar biasa ya guys ya. Kita sebagai orang Indonesia pastinya kan sangat bangga ini. Iya kan? Karena kita kan sama-sama tahu guys, ya, pemerintah kita ini kan menargetkan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa ke-7 di PBB ya. Jadi guys, tidak usah berlama-lama guys ya, langsung saja kita tonton videonya Dunia Seleb. Namun jangan lupa guys, nanti kunjungi ya channelnya Dunia Seleb. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, langsung kita tonton videonya. Sumpah Pemuda poin ketiga, isinya seperti ini. Bahasa Indonesia. Ya, jelas, itu yang tertulis pada 28 Oktober 1928. Sejak saat itu, bahasa Indonesia tetap digunakan hingga saat ini. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Opus Jan Suwandi Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia berkembang dengan pesat. Bahasa Indonesia adalah bahasa ke-9 yang paling banyak digunakan di seluruh dunia dan bahkan menjadi salah satu bahasa resmi di Vietnam sejak tahun 2007. Tak heran jika banyak orang mancanegara yang bisa dan fasih berbahasa Indonesia. Ya, betul. Masa sih? Benaran? It's really like really? Keberhasilan ini membuat beberapa universitas luar negeri mengeluarkan bidang studi khusus untuk mempelajari bahasa Indonesia dan tidak sedikit pula juga mengkaji budaya Indonesia. Penasaran mana saja universitas luar negeri yang ada jurusan bahasa Indonesia? Segera kita random. Tokyo University for Foreign Studies Jepang. Di urutan pertama, program studi bahasa Indonesia dibuka di Universitas Tokyo University for Foreign Studies Jepang. Ini adalah universitas tertua di Jepang yang fokus meriset bahasa dan isu internasional dengan tingkat persaingan tinggi. Kampus ini memiliki 26 departemen studi bahasa yang dikelompokkan ke dalam 7 jurusan. Departemen Bahasa Indonesia berada di jurusan Southeast Asian Studies. Di sini, mahasiswa yang ikut kelas Indonesia akan belajar secara teoritik dan praktik mengenai cara membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia. Selain itu, mahasiswa juga dikenalkan dengan sejarah, ekonomi, dan budaya Indonesia. Tokyo University Foreign Studies juga menjembatani pertukaran pelajar dengan beberapa universitas di Indonesia, di antaranya Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Ini diharapkan mahasiswa Jepang yang mengikuti kelas bahasa Indonesia bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas dan mendalam tentang Indonesia dan bahasanya. Keren ya guys ya, universitas tertua di Jepang guys, mengajarkan bahasa Indonesia. Ada kurikulum khusus ya bahasa Indonesia. University of Foreign Studies Korsel, Korea Selatan pasti sudah. Jurusan bahasa Indonesia dan Malaysia. Dana, kami di mana? Sekarang kami di depan gedung Universitas luar negeri bergengsi lainnya yang juga punya jurusan bahasa Indonesia adalah Hankook University of Foreign Studies, berlokasi di Seoul, Korea Selatan. Hankook University Foreign Studies dianggap sebagai universitas swasta terbaik di Korea Selatan dalam bidang ilmu sosial dan bahasa. Tak tanggung-tanggung, kamu bisa menemukan studi bahasa Indonesia di 2 departemen berbeda, yaitu Department of Indonesian di College of Asian Language and Culture dan Department of Malay Indonesian Interpretation and Translation di College of Interpretation and Translation. Kedua departemen ini juga menawarkan pembelajaran terkait kompetensi baca, tulis, bicara bahasa Indonesia dengan pembahasan terkait sejarah, budaya, sosial, dan politik di Indonesia. Tertarik untuk belajar bahasa Indonesia di kampus bergengsi Korea Selatan yang satu ini? Keren guys, bahasa Indonesia sudah 2 ya di Korea Selatan. Ya makanya banyak kan orang-orang Korea Selatan yang bisa bahasa Indonesia. Mohammed V University, Maroko.
Kita bergerak ke Maroko. Kelas bahasa Indonesia juga bisa ditemukan di semua program studi yang ada di Fakultas Sastra dan Humaniora Muhammad V University Maroko. Hebatnya, pihak fakultas mendatangkan dosen pengajar langsung dari Indonesia. Keren. Bobot SKS mata kuliah bahasa Indonesia sebesar 4 SKS dengan 4 kali pertemuan dalam 1 minggu yang diprogramkan setiap semester. Alasan dibalik tersedianya kelas bahasa Indonesia di kampus tersebut adalah bentuk upaya KBRI untuk mempromosikan bahasa Indonesia di negara Maroko dan upaya meningkatkan hubungan kerjasama antar dua negara, terutama dalam bidang pendidikan. Maroko. Keren ya guys, keren. University of Melbourne, Australia positif sudah University of Melbourne juga menjadi salah satu universitas luar negeri yang ada jurusan bahasa Indonesia. Jurusan bahasa Indonesia berada di Fakultas Seni yang merupakan fakultas seni dan humaniora terbaik pertama se-Australia menurut KS World University Ranking tahun 2020. Di sana, mahasiswanya akan belajar bahasa Indonesia secara mendalam dan praktis seperti tata bahasa Indonesia dan seni komunikasi dalam bahasa Indonesia. Selain itu, mahasiswa juga dikenalkan dengan kehidupan sosial, politik, budaya, hingga industri kreatif yang ada di Indonesia. Mahasiswa lulusan jurusan ini akan bergelar Bachelor of Arts. Ya, kalau di Australia positif sudah ada ya guys. Di Australia kan banyak warga Australia yang datang ke Indonesia ya. University of Washington, Amerika Serikat. Jurusan bahasa Indonesia di luar negeri juga bisa ditemukan di University of Washington, Seattle, Amerika Serikat. Berada di bawah naungan Department of Asian Language and Literature, jurusan ini membuka kelas minor in Indonesia Language and Culture. Kompetensi pembelajaran yang disediakan juga hampir sama seperti universitas-universitas yang dibahas tadi. Mulai dari belajar struktur bahasa Indonesia dasar hingga mahir, budaya, sastra, musik, hingga isu terkini di Indonesia. University of Washington juga menyediakan fasilitas pendukung bagi mahasiswanya yang ingin mengambil studi profesional dalam bahasa Indonesia, yaitu Indonesian Proficiency and Placement. Tujuannya untuk mengukur kemampuan penggunaan bahasa Indonesia. Keren. Makanya banyak guys sekarang kan orang-orang asing sudah pintar berbahasa Indonesia ya kan. Yale University, Amerika Serikat. Amerika lagi guys. Tak hanya University of Washington, Yale University yang merupakan salah satu universitas terkemuka di Amerika Serikat juga memiliki jurusan bahasa Indonesia. Melalui situs resmi Yale University, studi bahasa Indonesia termasuk ke dalam Southeast Asia Studies yang sudah ada sejak 1940-an. Dosennya pun juga didatangkan langsung dari Indonesia. Menurut pihak Southeast Asia Studies, belajar bahasa Indonesia memiliki keunggulan karena dapat mempelajari dan memahami budaya unik yang merupakan perpaduan terbaik dari pengaruh Timur, Barat, dan Islam. Yale University juga memfasilitasi mahasiswa yang mengikuti jurusan bahasa Indonesia di luar negeri dengan Forum Indonesia, Forum Gamelan, Seni Galeri Indo-Pasifik, dan Pusat Bahasa. Mantap. Ini semua berkat kerja keras para kita guys ya. Juang bahasa kita ya. Mereka dengan gencar mengenalkan bahasa Indonesia. Amerika lagi guys. Jika Hawaii yang merupakan negara bagian Amerika Serikat memiliki hubungan khusus dengan Indonesia. Diketahui bahwa penduduk asli Hawaii dulunya menggunakan bahasa rumpun Polinesia yang juga termasuk bahasa Indonesia. Mengetahui fakta tersebut, salah satu universitas di Hawaii memiliki jurusan bahasa Indonesia yang cukup bergengsi, yaitu University of Hawaii at Manoa, Hawaii. Jurusan tersebut termasuk ke dalam program studi Indo-Pacific Language and Literature College of Arts. Language and Letters menjadi salah satu jurusan bahasa terpopuler di kalangan bahasa negara Asia Tenggara lainnya. Jenjang studi yang dimiliki untuk jurusan bahasa Indonesia di sana adalah S1 saja. S1 sampai S1 saja ya. Sudah 3 ya guys di Amerika ya guys.
Leiden University Belanda. Belanda haruslah, masa nggak ada. Meskipun Indonesia memiliki riwayat buruk ya kan, tentang Belanda yang karena mau pernah dijajah selama mengajarkan lebih bahasa dari Indonesia. 350 tahun, namun kini hubungan antara kedua negara telah terjalin dengan baik. Salah satunya adalah keberadaan jurusan Bahasa Indonesia di Leiden University Belanda. Bahasa Indonesia dijadikan sebuah jurusan yang dimiliki oleh South and Southeast Asian Studies untuk jenjang S1 atau Bachelor of Art dan Southeast Asian Studies untuk jenjang S2 atau Master of Art. Diketahui Leiden University adalah satu-satunya universitas di Belanda yang menjadi tempat belajar bahasa dan budaya dari wilayah Asia Tenggara secara mendalam. Tak sedikit pemuda Eropa menjadi mahasiswa di jurusan ini. Hebat bahasa Indonesia sebenarnya ada banyak sudah ya guys ya, ada banyak banget sudah sebenarnya kan. Ini hanya beberapa aja kan. National University of Kiev, Ukraina. Terakhir, universitas luar negeri yang ada jurusan bahasa Indonesia adalah Taras Shevchenko National University of Kiev, Ukraina. Jurusan bahasa Indonesia di sana bernama Filologi Oriental Language and Literatures Indonesian yang tersedia untuk jenjang studi sarjana atau S1 dan magister atau S2 yang berada dalam naungan Institute of Filologi. Sama seperti kampus luar negeri lainnya, mahasiswa yang mengikuti kelas tersebut akan diajarkan bagaimana berbahasa Indonesia dari tingkat dasar hingga mahir, lalu juga belajar tentang literatur budaya Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia menyediakan biaya siswa untuk pelajar Indonesia yang ingin menempuh kuliah di sana. Tertarik untuk mencoba? Itulah 9 universitas di dunia yang telah mengeluarkan program studi bahasa sebagai mata pelajaran wajib. Kamu sudah tahu? Komen di bawah. Pantaslah kita sebagai orang Indonesia ini bangga ya kan, bangga banget ya. Bahasa Indonesia semakin dikenal, bahkan sama-sama kita tahu bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa sidang UNESCO ya, sudah diakui di UNESCO ya kan. Itu kan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa, dan kita berharap bahasa Indonesia akan menjadi bahasa ke-7 di PBB ya. Kadang-kadang kita nggak usah heran kalau misalnya kayak Bapak Jokowi sering kita dengar ya, kalau di forum-forum dunia ya, saat dia di luar negeri dia sering menggunakan bahasa Indonesia, itu karena tujuannya seperti itu. Bukan dia tidak bisa berbahasa Inggris ya, dia bisa bahasa Inggris, tetapi niat dan tujuannya tadi itu ya seperti itu, mengenalkan bahasa Indonesia di seluruh dunia. Karena kan sekelas dia, sekelas presiden kan pastinya diliput oleh media-media yang di seluruh dunia ya kan. Jadi dia menggunakan bahasa Indonesia, makanya dunia akan mendengar, oh ini bahasa Indonesia, seperti ini bahasa Indonesia. Jadi jangan pikir Bapak Jokowi tidak bisa berbahasa Inggris, bisa, tetapi tujuannya itu tadi, mengenalkan bahasa Indonesia di seluruh dunia. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Kalau menurut teman-teman seperti apa ini, kasih komentar ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.